Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revalin Arwan. Saya berasal dari kelas 11-2. Jadi dalam video ini saya akan menyampaikan tentang apa yang sudah saya ketahui dan saya pelajari di bab 1 ini. Selamat menyaksikan. Nilai ketuhanan menjadi dasar moral bagi kemanusiaan. Manusia sebagai ciptaan Tuhan harus diperlakukan secara adil dan beradab. Kemanusiaan yang beradab harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan. Contoh keterkaitan sila pertama dan sila kedua yaitu menolong sesama karena perintah agama dengan sikap adil tanpa diskriminasi. Lalu toleransi beragama mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu hubungan sila pertama dan sila ketiga. Nilai ketuhanan mengajarkan persaudaraan sesama ciptaan Tuhan. Keberagaman agama di Indonesia dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan bangsa didasari oleh nilai-nilai spiritual. Contohnya itu toleransi antar umat beragama dan memperkuat persatuan bangsa. Yang selanjutnya hubungan sila kedua dan sila ketiga. Persatuan hanya bisa terwujud jika ada sikap humanis dan menghargai kemanusiaan. Perlakuan adil terhadap semua suku, ras, dan golongan memperkuat persatuan. Penghormatan HAM setiap warga negara juga menjadi fondasi persatuan. Contoh dalam hubungan ini yaitu tidak melakukan diskriminasi SARA untuk menjaga keutuhan bangsa dan menghormati budaya daerah lain untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada hubungan sila ketiga dan sila keempat. Demokrasi harus mengutamakan kepentingan persatuan bangsa. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang mempersatukan bukan memecah belah kita. Keputusan demokratis juga harus menjaga keutuhan NKRI. Contoh konkretnya itu yang pertama ada pemilu yang dilaksanakan harus secara damai untuk menjaga persatuan bangsa. Lalu musyawarah kelas harus mengutamakan kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Yang selanjutnya hubungan sila keempat dan sila kelima. Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Keputusan melalui musyawarah harus menghasilkan kebijakan yang adil bagi semua rakyat. Keadilan sosial dicapai melalui sistem demokrasi yang melibatkan rakyat. Contohnya itu DPR membuat UU tentang subsidi untuk membantu kesejahteraan rakyat miskin. Yang selanjutnya ada makna sila-sila dalam Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan makna dari kelima Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya adalah bahwa setiap warga negara wajib meyakini dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila ini menjamin kebebasan beribadah dan sekaligus menuntut adanya sikap toleransi serta saling menghargai antar umat beragama. Dalam praktiknya, sila ini menekankan bahwa kerukunan harus dibina tanpa memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna utama sila ini adalah pengakuan atas persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa memandang latar belakang. Sila ini menuntut agar kita memperlakukan sesama kita secara adil dan beradab, mengembangkan sikap saling mencintai, serta menjunjung tinggi dan membela kebenaran dan keadilan. Ini adalah landasan agar bangsa Indonesia menjadi bagian dari seluruh umat manusia. Selanjutnya sila ketiga Pancasila yaitu persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengamanatkan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa di negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pohon beringin melambangkan tempat berlindung yang menaungi keberagaman suku, ras, agama, dan budaya. Oleh karena itu, sila ini mengajak kita untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme dan rasa untuk rela berkorban bagi sesama kita untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan di antara kita semua bangsa Indonesia. Selanjutnya sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya akal sehat dalam proses musyawarah, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak pribadi sehingga kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh wakil-wakil yang dipercaya. Sila selanjutnya yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi yang melambangkan sila kelima ini memiliki arti sandang yang berarti tujuan utama adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata tanpa adanya kesenjangan. Sila ini mewajibkan setiap warga negara untuk mengembangkan kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, bekerja keras, dan tidak menggunakan hak milik kita untuk hal-hal yang lain atau untuk kepentingan kita pribadi. Yang selanjutnya ada Pancasila dalam tindakan. Pancasila dalam tindakan adalah perwujudan konkret sebagai warga negara dan
dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antar sila Pancasila. Dalam tindakan ini berarti setiap warga negara wajib bertindak adil, menghargai HAM, memelihara toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai norma fundamental dan etika kolektif yang mengarahkan pembangunan nasional menuju cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan beradab. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi memiliki arti umum sebagai seperangkat pengetahuan, nilai, keyakinan, dan pandangan dunia yang menjadi landasan pemikiran dan tindakan seseorang atau kelompok dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Konto Wibisono menemukan ada 3 unsur esensial yang termuat dalam ideologi. Yang pertama ada keyakinan, mitos, dan loyalitas. Ideologi memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama yaitu berpandangan dunia, yang kedua mengandung nilai dan tujuan, yang ketiga berpengaruh pada kebijakan, yang keempat yaitu pemberi identitas, yang kelima pendorong perubahan sosial, dan yang keenam yaitu bersifat kontekstual dan adaptif. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Pancasila memegang peran sentral sebagai ideologi fundamental negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai seperangkat sistem gagasan, keyakinan, dan cita-cita yang dijadikan pedoman dan arah perjuangan bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila berakar kuat pada nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang menjadikannya diterima secara otentik oleh seluruh rakyat. Di samping itu, Pancasila memuat cita-cita luhur negara, yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Meskipun nilai-nilai dasarnya bersifat permanen, Pancasila memiliki sifat terbuka atau fleksibilitas, yang memungkinkannya untuk terus relevan dan mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman dan tantangan global, tanpa kehilangan identitas aslinya. Dengan demikian, Pancasila adalah sumber hukum tertinggi, perekat persatuan dalam kemajemukan dan penentu arah kebijakan nasional. Pancasila sebagai meja statis dan letsar dinamis. Pancasila sebagai meja statis berarti ia adalah dasar atau pondasi negara yang kokoh dan tidak berubah-ubah. Kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan nilai-nilai yang telah disepakati dan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum dan memastikan stabilitas dan arah negara. Pancasila sebagai letsar dinamis, yang berarti ia adalah pedoman atau arah gerak yang bersifat terbuka dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta tantangan baru. Pancasila tidak menjadi doktrin yang kaku, melainkan nilai-nilai yang dapat menyesuaikan dan diimplementasikan secara kreatif dan kontekstual dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga relevansinya tetap terjaga seiring waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada penggunaan kata yang kurang baik atau kurang sopan. Saya ucapkan terima kasih.